Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu loyang. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia, baik teman-teman yang barusan singgah di channel Martabak Sintop. Mengenai juru masak atau chef merupakan gelar atau julukan bagi mereka yang kegiatannya mengolah makanan. Sudah tentu apa yang mereka olah, mereka sudah mengerti, sudah memahami tujuan dari kegiatan mereka. Begitupun kita pedagang martabak harus dan wajib mengetahui apa fungsi dari bahan-bahan yang kita olah, apa tujuan serta manfaat dari gula. Yang pertama, gula memberikan rasa manis pada martabak. Ya sudah tentu tujuan kita memberikan gula pada adonan untuk memberikan rasa manis. Sesuai namanya martabak manis. Jadi saat kita mengaduk, yang sudah saya praktekkan, gula saya berikan lebih banyak. Itu memiliki tujuan masing-masing. Mengenai yang pertama ini, teman-teman mungkin tidak perlu saya jabarkan panjang lebar, sudah mengerti. Yang kedua, sebagai pengembang alami atau memberikan gelembung udara pada adonan. Itu kenapa teknik atau cara mengaduk setiap pedagang mungkin berbeda-beda. Begitupun dengan saya, cara mengaduk saya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu pasti memiliki tujuan, teman-teman. Jadi udara yang masuk saat kita mengaduk itu nanti akan terbentuk menjadi gelembung-gelembung kecil. Nah, setelah kita perestingan atau kita diamkan, otomatis gelembung ini akan mengembang. Selain dari baking atau soda, sudah pasti bahwa gula merupakan pengembang alami pada adonan. Yang ketiga, gula membantu melembutkan atau melunakkan adonan. Kenapa bisa membantu melembutkan atau melunakkan adonan? Saat dicampur dengan air, gula akan menghambat pembentukan gluten. Apa itu gluten? Gluten merupakan salah satu jenis protein yang terkandung dalam biji-bijian. Contoh pada gandum. Jadi gandum setelah diolah menjadi tepung terigu, selanjutnya kita olah menjadi martabak ini. Yang keempat, melembabkan serta membentuk tekstur pada martabak. Gula berperan besar pada kelembapan martabak manis. Hal ini dapat meningkatkan daya tahan saat kita simpan. Misal sehari 2 hari, kalau tanpa tabur gula, tentunya sudah kering. Dan lambat laun karena kering, otomatis pasti akan keras. Nah, itulah tujuannya kenapa kita tabur gula. Di sisi lain, gula juga memberikan sedikit kerenyahan. Contohnya pada pinggiran atau kuping pada martabak manis itu sedikit renyah. Selain pengaruh dari telur, gula juga ikut berpengaruh. Yang kelima, memberikan warna pada kulit martabak. Kulit martabak yang kecoklatan itu sudah tentu peran utamanya atau pengaruh dari gula. Jadi teman-teman pasti sering melihat martabak yang kulitnya putih atau pucat, itu merupakan faktor utama karena adonan kemungkinan gulanya kurang, atau dalam resep gula diperbanyak saat tabur. Nah, itu bisa jadi, cuman kita nggak bisa berpatokan dari situ. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kulit menjadi pucat. Oke, kita lanjut yang keenam. Gula memberikan nilai gizi.
nilai gizi pada martabak manis atau pada gula tentu juga bermanfaat bagi tubuh. Jadi sebenarnya martabak manis ini merupakan makanan yang kandungan gizinya termasuk tinggi, teman-teman. Ada satu pertanyaan dari teman kita, Mas, dalam resep 1 kg tepung gulanya setengah kilo, apa enggak kemanisan? Apa juga nanti di loyang enggak lengket? Nah, untuk yang mengenai kemanisan, ya itu tergantung dari kadar kemanisan kita masing-masing. Karena setiap orang, kalau kita berdagang misalnya, yang kita ambil contoh para konsumen atau pelanggan kita. Jadi kadar kemanisan yang kita tetapkan dalam resep itu berdasarkan dari survei, dari kepuasan pelanggan, seberapa manis yang mereka inginkan. Jadi untuk selebihnya teman-teman dipraktekkan, dirasakan. Mengenai kadar kemanisannya, misalnya kalau kurang atau terlalu manis, ya dikurangi. Untuk dagangan kita, resepnya ya seperti itulah. Kalau mengenai lengket apa enggak pada loyang, ya tentu enggak akan mungkin kalau lengket. Lengket itu bisa disebabkan karena loyang mungkin kotor, loyang kurang halus, atau masih banyak lainnya yang berhubungan dengan loyang. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami serta bisa mengerti apa yang telah saya jelaskan. Seberapa pentingnya gula pada adonan, teman-teman bisa menilai sendiri. Benar atau tidaknya apa yang saya jelaskan, itu tergantung dari teman-teman. Saya rasa cukup sekian. Untuk pembahasan nanti selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembang. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.